Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal menyelam ke jantung salah satu misteri paling gelap, paling bikin penasaran, dan paling sering disalahpahami di alam semesta kita, yaitu lubang hitam. Mungkin yang kebayang di kepala Anda itu semacam ruang hampa yang gelap gulita. Tapi, gimana kalau saya bilang, lubang hitam itu justru salah satu objek paling terang di kosmos? Kenyataannya, jauh lebih aneh dari yang kita bayangin. Oke, kita bongkar dulu mitos terbesarnya. Seperti yang bisa Anda lihat, persepsi dan kenyataan itu beda jauh. Bahkan, jujur aja, namanya sendiri itu udah salah kaprah. Jadi ceritanya di tahun 1961, seorang fisikawan namanya Robert T. Kay bikin perumpamaan yang agak ngeri sih. Dia bandingin objek ini sama lubang hitam Kalkata, sebuah sel penjara yang terkenal mematikan. Dia pakai istilah itu buat ngegambarin objek yang hancur oleh gravitasinya sendiri. Nah, karena namanya dramatis, sekarang didengar, ya udah deh nempel sampai sekarang. Meskipun sebenarnya kurang pas. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari gimana mereka lahir, terus kita bedah anatominya, kita lihat juga jenis-jenisnya apa aja, dan terakhir kita bakal ngomongin gimana mereka menantang semua hukum fisika yang kita tahu. Sip, bagian pertama, kelahiran bintang mati. Jadi, kalau mereka bukan lubang, terus apa dong sebenarnya? Dan dari mana asalnya? Bayangin deh, di dalam setiap bintang itu ada pertarungan yang luar biasa. Fusi nuklir di intinya itu kayak ledakan raksasa yang terus-menerus mendorong keluar. Tapi di saat yang sama, gravitasi bintang itu sendiri narik semuanya ke dalam. Nah, hampir sepanjang hidup si bintang, dua kekuatan ini seimbang. Tapi, apa yang terjadi kalau bahan bakarnya habis? Jawabannya, gravitasi yang menang. Tanpa dorongan dari fusi, bintang itu runtuh. Nasib akhirnya tergantung dari seberapa besar masanya. Bintang yang masanya kecil jadi katai putih. Yang masanya sedang meledak jadi supernova, sisanya jadi bintang neutron. Tapi, bintang-bintang yang paling masif, nah mereka ini runtuh total dan akhirnya jadi lubang hitam. Ide soal lubang hitam ini nggak muncul gitu aja loh. Butuh waktu lebih dari 200 tahun dari teori bintang gelapnya John Michell. Terus ada relativitas Einstein, perhitungan Oppenheimer, sampai akhirnya puncaknya di tahun 2019 kita beneran bisa dapat foto pertamanya. Luar biasa. Oke, sekarang kita udah tahu asal-usulnya. Yuk kita bedah anatominya. Anggap aja kita lagi jalan-jalan nih, mendekati salah satu monster kosmik ini, sampai ke titik di mana kita nggak bisa balik lagi. Beda banget sama di film-film ya. Lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita itu bukan penyedot debu raksasa. Bintang-bintang, termasuk matahari, nggak kesedot karena mereka punya kecepatan yang cukup buat terus mengorbit di jarak aman. Ya, mirip-mirip lah sama gimana bumi ngorbit matahari, kan nggak tiba-tiba ketarik. Terus, bagian terang di foto M87 itu apa dong? Nah, itu namanya cakram akresi. Jadi, pas materi kayak gas dan debu ketarik mendekat, materi itu bakal membentuk piringan yang muternya kencing banget. Gesekan di dalamnya bikin piringan itu panasnya sampai miliaran derajat. Saking panasnya, cahayanya bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Di dalam cakram agresi ini, ada batas yang namanya orbit edar stabil terdalam atau ISCO. Gampangnya, anggap aja ini kayak bibir air terjun kosmik. Kalau Anda masih di luarnya, Anda masih bisa ngorbit dengan aman. Tapi begitu Anda lewatin batas ini, nggak ada lagi orbit yang stabil. Anda pasti jatuh. Dan setelah ngelewatin ISCO, Anda bakal sampai di cakrawala peristiwa. Inilah batas asli dari si lubang hitam. Ini bukan permukaan fisik ya, tapi titik di mana gravitasi udah begitu kuat. Sampai-sampai kecepatan buat kabur dari situ harus lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan karena nggak ada yang bisa lebih cepat dari cahaya, ya nggak ada yang bisa lolos, cahaya sekalipun. Di pusatnya, secara teori ada yang namanya singularitas. Disinilah semua massa lubang hitam itu terkompresi jadi satu titik yang kepadatannya tak terhingga. Yang gila adalah, begitu Anda lewat cakrawala peristiwa, singularitas itu bukan lagi sebuah tempat, tapi masa depan Anda. Semua jalan pasti menuju ke sana. Nah, ini yang seru. Ternyata, lubang hitam itu ukurannya macam-macam banget, nggak cuma satu jenis. Slide ini ngegambarin spesies lubang hitam dengan jelas banget. Ada lubang hitam bintang yang lahir dari bintang-bintang masif. Terus ada raksasa supermasif yang nongkrong di pusat galaksi. Bahkan ada hipotesis soal lubang hitam primordial dari zaman Big Bang. Tapi coba deh perhatiin tanda tanya besar di tengah itu. Ya, celah itu buat lubang hitam masa menengah. Aneh kan?
Kita udah nemuin banyak yang ukurannya kecil dan banyak banget yang ukurannya super besar. Tapi nyaris nggak ada yang ukurannya di tengah-tengah. Kenapa bisa ada celah ini? Wah, ini salah satu teka-teki terbesar di dunia astronomi sekarang. Ngomongin soal raksasa, coba lihat angka ini. 66 miliar. Itulah perkiraan massa dalam satuan massa matahari dari ton 618. Salah satu lubang hitam paling masif yang pernah kita temukan. Susah banget ngebayanginnya. Oke, bagian terakhir. Mari kita masuk ke wilayah yang benar-benar aneh, yang bikin kepala pusing. Disinilah lubang hitam bukan cuma sekedar objek astronomi, tapi mulai mendorong batas pemahaman kita tentang realitas itu sendiri. Stephen Hawking pernah ngeluarin teori revolusioner yang disebut radiasi Hawking. Intinya, lubang hitam itu nggak sepenuhnya hitam. Mereka perlahan-lahan bocor radiasi dan akhirnya bisa menguap. Ini penting banget karena teori ini mecahin paradoks informasi, yaitu gagasan kalau informasi fisik bisa hancur selamanya, yang mana itu bertentangan sama hukum fisika kuantum. Coba pikirin ini deh, begitu Anda lewat cakrawala peristiwa, ruang dan waktu itu kayak tukeran peran. Arah maju Anda, masa depan Anda, bukan lagi waktu, tapi satu titik di angkasa, singularitas. Anda akan selalu bergerak ke arah sana dan nggak ada jalan lain. Begini, matematika yang menjelaskan lubang hitam itu sifatnya simetris. Jadi, kalau ada solusi buat pintu masuk satu arah, yaitu lubang hitam, secara matematis harusnya ada juga solusi buat pintu keluar satu arah. Nah, secara teori, inilah yang disebut lubang putih, tempat di mana materi cuma bisa keluar, nggak akan pernah bisa masuk. Logikanya begini, kalau materi jatuh ke lubang hitam di alam semesta kita, terus keluar dari lubang putih, keluarnya kemana? Kan nggak bisa balik lagi ke sini. Secara teori, materi itu harus keluar ke alam semesta lain, dan jembatan yang nyambungin keduanya, itulah yang kita sebut lubang cacing. Dan, iya, begitu saja, matematika ngasih kita dasar teori buat ngomongin alam semesta paralel. Dari nama yang salah kaprah sampai jadi gerbang ke alam semesta lain, kisah tentang lubang hitam ini jelas masih jauh dari kata selesai.